لا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kasih sayangnya, nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di hari ini, sebagai hari ini, kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal soleh kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini, dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir untuk bulan ini, karena kita akan memasuki bulan, atau sudah masuk bulan Dzulhijjah, musim haji. InsyaAllah kita akan libur 2 pertemuan, Jumat depan dan Jumat berikutnya, baru kita akan masuk lagi. Jadi saya ulang lagi, kita untuk Jumat ini Bismillah terakhir, kemudian Jumat depan kita akan libur, dan Jumatnya lagi juga akan libur. Artinya 2 Jumatan kita libur. Karena kemarin ada beberapa kritikan dari kawan-kawan minta supaya pertemuan terakhir ini kita isi dengan materi yang sifatnya bisa umum, atau karena mau menghadapi hajian dan sebagian jamaah kita ada yang mau haji, maka kita akan kembali membahas seputar hajian atau hal yang berkaitan dengan hajian dan bulan haji. Teman sekalian, yang pertama kita akan menyinggung bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada hari-hari yang mulia ini, yaitu di mana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa masih ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Rasul bersabda bahwa tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashri, yaitu hari 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Kalau kata para sahabat, wala jihad fi sabilillah, kata para sahabat, apakah juga lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah? Wala jihad fi sabilillah, ya, meskipun dia berjihad di jalan Allah, illa kecuali orang yang berjihad itu kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai', kecuali orang itu keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak pulang kembali. Artinya apa? Syahid. Artinya syahid. Kalau kalian, Allah mengatakan ahabbul a'mal. Jadi pada bulan ini, pada hari ini, yang telah kita masuk di Quran itu sudah 2 atau 3 hari. 2 hari. Ini hari yang kedua ya. 2 hari. Ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, salah satunya sekalian, Rasulullah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Jadi ini secara umum. Secara umum, amal apakah yang paling Allah cintai? Di secara umum pada bulan apa saja, pada hari apa saja? Beliau menjawab adalah al-imanu billah, kemudian tsumma qila al-jihad, kemudian tsumma qila yang terakhir adalah hajjul mabrur. Jadi dikatakan pada hari-hari ini merupakan ahabul amal, amal-amal yang Allah cintai
karena di dalamnya mengandung banyak amal yang tidak didapati pada hari-hari selain hari ini. Karena hari selain ini yang amal-amal itu lebih banyak kita dapati pada hari ini daripada hari-hari yang lain. Apa? Akhir Ramadan ada nggak aja? Kita katakan banyaknya amal, ya. Ada mengatakan pahalanya. Makanya ulama tafsir menafsiri ayat wal fajri wal layalin ashri wal syafa'i wal watar, ini adalah ada khilaf apakah itu asyrul awakhir Ramadan atau asyrul awail bulan Dzulhijjah. Mengingat dua-duanya yang itu Ramadan, kemudian yang ini awal Dzulhijjah yang jelas Rasul mengatakan ahabbul a'mal, amal yang paling Allah kita di dalamnya. Karena apa? Kalau di Ramadan mungkin tidak ada haji, tetapi kalau di hari-hari ini tidak ada Lailatul Qadar. Jadi ada minusnya. Jadi di hari-hari ini terdapat haji, namun amal yang lainnya bisa dikerjakan pada akhir Ramadan itu. Kalau sekalian, kita sebut saja. Kenapa dikatakan al-ashr awal ini amal yang hari yang paling Allah cintai di dalamnya amal-amal soleh, karena memang di dalamnya banyak amal-amal soleh. Salah satunya adalah haji. Maka beruntunglah apabila ada salah satu ikhwah kita 2 yang baru haji pada tahun ini. Kedua juga di dalamnya kita disyariatkan untuk berkorban bagi yang tidak haji. Kemudian juga ada puasa. Yang mana puasa ini disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh urut, juga boleh semampunya, juga boleh cuma hari Arafah. Juga di dalamnya sekalian ada takbir yang muqayyad dan takbir yang mutlak. Mutlak artinya bahwa ya setiap saat pagi, siang, sore kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan saja, siang dan malam. Namun ada takbir yang namanya muqayyad. Muqayyad ini dikerjakan bagi orang yang sudah haji fajar hari Arafah atau pagi Idul Adha. Ini yang tidak haji. Kemudian diteruskan dengan setiap selesai sholat fardu sampai tanggal 13 Selasa. Ini adalah muqayyad. Jadi ada amalan yang mutlak dan ada amalan yang muqayyad yang diikat, disunahkan seperti itu. Namun bagi orang yang haji maka disunahkan hari raya Idul Adha, yaitu setelah zuhur. Itu sudahnya. Karena kita dapati di Arafah itu orang-orang masih hukum. Padahal daripada dia membaca tahlil, tahmid, takbir, tahlil, tahmid, malah dia membaca apa? Takbiran. Boleh tidak? Ya, dia tidak dosa, tetapi dia menyelisih sunnah. Sunnahnya bagi orang yang haji adalah membaca takbir itu adalah ketika selesai apa ini? Ya, selesai zuhur pada hari itu. Lempar, kemudian potong kambing, potong rambut, kemudian tawaf ifadah. Baik kalian, itulah beberapa amalan-amalan pada hari ini. Dan termasuk adalah amal soleh yang juga jarang dibahas oleh beberapa kita adalah termasuk kita belajar ilmu. Termasuk kita belajar. Termasuk ini adalah amal soleh sekalian. Dikarenakan karena apapun amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang, kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka sia-sialah apa yang dikerjakan. Untuk itu amal soleh yang berbentuk belajar ini
adalah sesuatu yang sangat mulia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kawan sekalian, kita akan masa pada tahun ini belum atau tidak akan haji, tetap yang namanya ilmu itu harus kita miliki. Kawan sekalian, haji kalau kita amati di kebanyakan orang, di mana orang-orang itu hanya menyibukkan diri, persiapan diri tentang hukum-hukum fikihnya semata. Itu boleh-boleh saja orang yang mau haji bertanya bagaimana tata cara haji, bagaimana ihram, tidak salah. Karena kalau orang haji dan tidak tahu itu juga tidak sah. Atau misalnya juga pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat selama ini kalau orang haji paling banyak pertanyaan adalah seputar hukum fikih. Misalnya, saya ini tadi ihram, kemudian saya mengasih minyak wangi kepada pakaian saya, kalau misalnya apa hukumnya ya? Ya sebenarnya itu, dan itu tidak salah. Tetapi jarang kita dapati orang yang bertanya tentang maqasidu al-hajj. Tujuan akhir haji itu apa? Itu yang jarang dipertanyakan. Tujuan haji itu apa sih? Yang benar, sebagaimana sholat. Orang mungkin hanya tentang hukumnya, rukuk, sujudnya, tetapi pada sana ada yang paling aham. Apa itu? Bagaimana supaya sholat kita itu bisa merubah sikap kita sehari-hari. Jadi membawa dampak. Demikian pula bagaimana si orang itu merubah dampak, merubah perilaku dia. Dari perilaku yang kurang baik setelah ini kemudian dia menjadi baik. Kemudian pertama-tama Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau ada orang haji terus nekat tanpa tampil, tanpa membawa uang, gimana? Itu juga tidak benar ya, karena memang pernah ada salah seorang dari Yaman, dia mau haji nekat. Jadi orang haji nekat itu tidak jangan saja pokoknya gitu ya. Dulu juga pernah jadi orang haji nekat. Kita tanya ke Rasulullah, lah kamu haji bawa apa? Sudah di kampung aja di sana, saya di Mekah, Kamalah, nimbrung, bisa. Rasulullah marah. Artinya bahwa berbekal sesuatu yang zahir, uang, ya santri kalau sekarang ya, itu penting. Tetapi Allah tidak menyinggung itu, meskipun penting, tetapi tidak Allah singgung. Yang Allah singgung adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebab semua amal yang kita kerjakan apabila kosong dari takwa, sia-sia. Kita lihat awal mula orang memasuki haji yang namanya ihram itu, ihram adalah idkhalun niyyah, memasukkan niat. Apa yang dia baca? Apa yang disunahkan? Talbiyah labbaika Allahumma labbaik ya Allah, aku peduli panggilanmu untuk menunaikan ibadah. Artinya bahwa dia sudah mengikrarkan diri, siap menyambut seruan Allah, panggilan Allah. Artinya bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada dirinya, siap dan meninggalkan segala yang Allah larang. Ini tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal ibadah kita. Kemudian sekalian, terus sampai seperti itu, sampai kita tawaf, sampai kita lempar, macam-macam itu, semuanya dalam rangka apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita juga lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Kembali masalah takwa. Fa innaha min taqwal qulub. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Dari mulai permulaan kita haji
pakai ihram, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i Safa Marwah, mabit, masyair, semuanya merupakan syiar-syiar Allah. Untuk apa itu? Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah hanya orang-orang yang punya takwa. Namun bagi orang-orang yang hatinya itu karena kosong dari ilmu, kosong dari takwa, ya kayak orang pasir. Kayak orang Mesir, bahkan berangkat haji pun niatnya sudah tidak beres. Bekal yang dia bawa tidak jelas. Bahkan mau ke Saudi, ke Mekah, barang bawanya itu bukan kitab-kitab masalah haji. Apa? Boneka. Kemarin apa namanya tertangkap itu masih di Indonesia seribuan rokok. Seribuan. Meskipun pemerintah mengizinkan maksimal 200, atau masih diizinkan ya,